Baik, terima kasih atas waktu yang kami berikan. Kelompok kami dari kelompok Bulung akan mempresentasikan terkait cahaya tampak. Namun sebelum itu izinkan kami mengaturkan puji pengantin kado tangannya dulu. Om Swastiastu. Ke materinya. Cakupan pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yang pertama ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan metode pengambilan data. Yang kedua ada pembahasan yang terdiri dari pengertian cahaya tampak, karakteristik cahaya tampak, sifat-sifat cahaya tampak, contoh cahaya tampak, dan kegunaan cahaya tampak. Yang ketiga ada penutup yang terdiri dari kesimpulan dan syarat-syarat. Pendahuluan. Cahaya merupakan sesuatu yang dapat menyinari atau menerangi dunia. Tanpa adanya cahaya, maka dunia tidak akan luput dari kegelapan. Cahaya ada berbagai macam jenis. Salah satunya adalah cahaya tampak. Cahaya tampak merupakan spektrum elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Jadi sehingga manusia dapat mengenali warna atau bentuk benda. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman-teman. Baik, perkenalkan nama saya Pengembangan Kaliani absen 27. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Nah, ada beberapa rumusan masalah tentang cahaya tampak kali ini. Nah, yang pertama itu, apa sih itu cahaya tampak? Bagaimana karakteristik yang dimiliki cahaya tampak? Yang ketiga, bagaimana sifat-sifat dari cahaya tampak? Yang keempat, apa saja contoh dari cahaya tampak? Dan yang terakhir, apa kegunaan dari cahaya tampak? Selanjutnya, adapun tujuan. Nah, tujuannya ada 5. Yang pertama, untuk mendeskripsikan pengertian cahaya tampak. Yang kedua, untuk mendeskripsikan karakteristik cahaya tampak. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan sifat-sifat dari cahaya tampak. Selanjutnya, untuk mendeskripsikan contoh-contoh cahaya tampak. Dan yang terakhir adalah untuk mendeskripsikan kegunaan dari cahaya tampak. Ya. Nah, adapun manfaat-manfaat, yang pertama ada bagi siswa, bagi sekolah, bagi masyarakat, dan juga pemerintah. Nah, bagi siswa diharapkan dengan siswa belajar tentang cahaya tampak ini, siswa dapat meningkatkan pemahaman tentang cahaya tampak di dalam fisika. Yang kedua, bagi sekolah, yaitu dapat meningkatkan kualitas dan juga kekreatifan siswa, serta berpikir kritis, inovatif dalam pengendalian materi kali ini. Setelah itu, adapun manfaat bagi masyarakat dan pemerintah. Bagi masyarakat, itu dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang cahaya tampak, dan bagi pemerintah dapat mencetak generasi muda tentang pemahaman yang lebih baik sehingga sumber daya manusia yang lebih hidup. Selanjutnya, baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Yudi Wicaksana, Manula Pencana. Selanjutnya ada metode pengambilan data, yaitu menggunakan metode kajian pustaka, yaitu mengambil data yang diambil dari buku atau situs-situs internet yang berhubungan dengan tulisan dan disusun secara sistematis. Selanjutnya masuk ke pembahasan. Yang pertama ada pengertian cahaya tampak. Cahaya tampak adalah jarak dari radiasi gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat dengan mata manusia, yang mempunyai panjang sekitar 380 sampai 350 nanometer, dan frekuensinya antara 130 dan 750 terahertz. Cahaya tampak diukur menggunakan dua satuan, yaitu radiometri dan fotometri. Saya akan lanjutkan oleh Mas. Baik, sebelumnya perkenalkan Mas Reni Karya Suciwati, absen 23. Selanjutnya ada karakteristik cahaya tampak. Yang pertama ada terdiri atas panjang, gelombang, dan warna. Yang kedua merupakan cahaya putih, merupakan radiasi neutron, mengalami penyerapan, pemantulan, dan transmisi, dan juga mengalami refraksi dan juga dispersi.
Selanjutnya ada pun sifat-sifat dari cahaya tampak, yaitu dapat merambat lurus, dapat dipantulkan, dapat menembus benda bening, mengalami interferensi, dapat dibiaskan, dapat diuraikan, mengalami difraksi, mengalami polarisasi, dapat diserap, dan dapat merambat tanpa medium, memiliki energi bersifat dualisme, dapat dipancarkan dalam bentuk radiasi, dan terdiri dari berbagai warna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, perkenalkan nama saya Ketua Komisi Suryana nomor 17. Di sini saya akan melanjutkan mengenai contoh-contoh dari cahaya tambah. Adapun contoh-contoh dari cahaya tambah yaitu cahaya matahari, cahaya bulan, api, bola lampu, cahaya dari glow stick, laser, LED, kembang api, dan lampu neon. Selanjutnya penggunaan cahaya tambah dalam bidang-bidang tertentu. Dalam bidang kedokteran atau bidang kesehatan digunakan untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti penyakit kuning, penyakit kulit, nyeri otot sendi, dan penyakit kanker. Dalam bidang astronomi digunakan dalam pengamatan bintang dan planet serta penggunaan teleskop. Selanjutnya dalam bidang industri digunakan pada mesin fotokopi, pemindaian kode, teknologi LED, dan sistem pengamanan dan pengenalan wajah. Pun dalam kehidupan sehari-hari digunakan dalam penerangan, fotografi, komunikasi, energi surya, penglihatan, pertanian, seni dan hiburan serta spektroskopi. Selanjutnya akan jelaskan dari penguasa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tio Sunyaningsi, absen 32. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu kesimpulannya adalah cahaya tampak adalah bagian spektrum elektromagnetik yang dilihat oleh manusia, memiliki karakteristik warna dan panjang gelombang. Cahaya putih, refleksi, dan diferensi memiliki beberapa sifat, yaitu merambat lurus, dapat dipantulkan, menembus benda bening, dapat mengalami interferensi, dapat dibelokkan, diuraikan, dan mengalami difraksi, polarisasi, dan absorpsi, dapat merambat tanpa medium, yaitu memiliki energi bersifat dualisme, dapat dipancarkan dalam bentuk radiasi secara terdiri dari berbagai warna. Ada contoh perhatian kepada seluruh calon pengurus OSIS agar berkumpul di penerangan. Adapun contoh cahaya tampak yaitu sinar matahari, cahaya bulan, intrusi, penglihatan, fotografi, komunikasi, penerangan, energi surya, pertanian, seni, hiburan, dan spektroskopi. Adapun saran-sarannya yaitu saran sebagai siswa dapat melakukan eksperimen sederhana seperti menggunakan prisma atau kaca pembesar untuk memahami konsep cahaya tampak lebih luas. Bagi sekolah dapat membantu siswa belajar secara langsung serta mengadakan kegiatan atau lomba sains tentang cahaya untuk menarik minat siswa. Bagi masyarakat dapat mendukung edukasi cahaya melalui museum atau taman sains untuk mengatur energi polusi untuk meningkatkan kualitas cahaya. Bagi pemerintah dapat menyediakan media atau alat eksperimen sekolah dan mengadakan kampanye atau pameran untuk meningkatkan pengalaman masyarakat tentang cahaya. Sekian dari saya. Baik, kami buka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya kami persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Lestari yang kedua dari kelompok Islam.
pertanyaan saya kan tadi dijelaskan bahwa cahaya tampak itu bersifat dualisme. Apa sih bersifat dualisme? Selanjutnya, Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Devita nomor absen 33 izin bertanya. Nah, bagaimana sih proses terjadinya cahaya tampak? selanjutnya, kalau ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Perkenalkan saya Kennedy Antara, absen 9 dari kelompok Polta. Pertanyaannya, bagaimana cahaya tampak dapat dibiaskan atau dipantulkan? Baik, karena sudah ada yang bertanya, kami akan Diskusikan. Jadi menjawab pertanyaan saya sebelumnya, yaitu tentang apa sih itu sifat dualisme. Nah, jadi sebelumnya sifat dualisme adalah konsep yang menyatakan bahwa sesuatu dapat memiliki dua sifat atau aspek yang berlawanan, namun saling melengkapi. Dualisme banyak diterapkan dalam berbagai bidang, seperti filsafat, ilmu pengetahuan, dan juga psikologi. Nah, cahaya memiliki sifat dualisme itu karena bisa disebut sebagai gelombang sekaligus sebuah partikel tertentu. Cahaya dapat disebut sebagai sebuah dualisme karena memiliki gelombang panjang atau gelombang tertentu, sedangkan cahaya juga tersusun oleh partikel-partikel tertentu yang membentuknya, meskipun bukan bersifat besar seperti pada cair dan gas. Cahaya memiliki partikel pernah diungkapkan oleh seorang ilmuwan asal Amerika bernama Arthur Compton yang mengungkapkan bahwa ada tumbukan antara partikel penyusun cahaya dengan elektron tertentu. Sifat dualisme cahaya itu dapat muncul secara alami atau buatan. Buatan matahari dan cahaya yang berasal dari lampu karena listrik, cahaya dari lilin karena api, dan sebagainya. Apakah bisa diterima? Siap. Sehingga pertanyaan dari Dian. Jadi pertanyaannya itu kan bagaimana cahaya tampak dapat dibiaskan atau dipantulkan. Jadi cahaya tampak dapat dibiaskan atau dipantulkan tergantung pada permukaan yang ditemuinya. Pembiasan terjadi ketika cahaya melewati batas antara dua medium berbeda seperti dari udara ke air yang membuat cahaya membelok karena perubahan kecepatan. Adapun contohnya, ketika pensel dimasukkan ke dalam air, pensel tampak bengkok karena cahaya yang dipantulkan dari pensel dibelokkan saat melewati air menuju udara. Pemantulan terjadi saat cahaya mengenai permukaan halus seperti cermin dan memantulkan kembali dengan sudut yang sama. Misalnya saat melihat ke cermin, cahaya yang dipantulkan dari wajah kita diarahkan kembali ke mata sehingga kita bisa melihat bayangan. Apakah bisa diterima? Baik, izin menjawab pertanyaan dari kita. Jadi pertanyaannya bagaimana proses terjadinya cahaya tampak. Jadi proses terjadinya cahaya tampak adalah yang pertama eksitasi elektron, yang dimana elektron dalam atom biasanya berada pada keadaan energi dasar atau ground state. Yang dimana jika atom menerima energi atau misalnya dari panas, listrik atau foton, elektron akan menyerap energi tersebut dan meloncat ke tingkat energi yang lebih tinggi atau excited state. Saya bisa menambahkan. Yang kedua adalah kembali ke keadaan dasar. Elektron yang berada pada tingkat energi tinggi bersifat tidak stabil. Untuk mencapai kestabilan, elektron akan kembali ke tingkat energi yang lebih rendah. Ketika elektron turun ke tingkat energi yang lebih rendah, energi yang diserap sebelumnya dilepaskan kembali dalam bentuk foton. Menambahkan terakhir, pancaran foton sebagai cahaya. Foton yang dipancarkan memiliki energi yang sesuai dengan perbedaan antara tingkat energi yang lebih tinggi dan lebih rendah. Energi foton
menentukan panjang gelombangnya. Jika panjang gelombangnya berada dalam rentang 400 sampai 700 nm, maka organ tersebut berupa cahaya dampak yang dapat dilihat oleh mata manusia. Bukan bisa diterima. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mau dimaafkan, kami tutup dengan Harum Sandi. Om Santi 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 Om.